Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kayla Dias dari kelas 123. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu novel yang saya baca. Novel ini berjudul Student Hijau yang ditulis oleh Mas Mako Kartodikromo dan diterbitkan oleh Balai Pustaka pada tahun 1919 di Batavia atau yang sekarang kita kenal dengan Sultan Jakarta. Novel ini memiliki sekitar 22 bab dan 140 halaman. Alasan saya memilih novel ini yaitu karena novel ini menggambarkan kehidupan pemuda pribumi di masa kolonial Belanda yang membuat kita dapat memahami perjuangan generasi muda Indonesia menghadapi modernitas di tengah zaman kolonialisme. Nah, saya memilih novel ini juga karena menggambarkan perjuangan seorang pemuda pribumi dalam menghadapi budaya yang berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Saya juga tertarik dengan buku ini karena sebelumnya saya pernah menonton film yang hampir mirip sejarahnya, cerita tentang sejarah juga. Maka itu saya memilih buku ini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit ringkasan cerita dari novel ini. Pemuda bernama Hijau yang berumur 18 tahun telah menyelesaikan sekolahnya di HBS yang mungkin saat itu termasuk kalangan pintar karena dapat menyelesaikan sekolah. Nah, karena hal tersebut, ayahnya yang bernama Raden Potronojo akhirnya mengirimnya untuk melanjutkan sekolahnya ke negara Belanda atau Netherlands. Ketika hari ia pergi, ia diantarkan oleh ibunya, ayahnya, dan tunangannya. Ternyata Hijau sudah memiliki tunangan yang bernama Raden Ajeng Biru yang saat itu berumur 13 tahun. Hijau berangkat menuju ke Netherlands bersama dengan lirarnya. Akhirnya, hari di mana ia berangkat pun tiba. Ia diantar oleh keluarganya ke Solo, lalu dari Solo ia pergi ke Tanjung Priok. Nah, dari Tanjung Priok ia pergi ke Netherlands. Setelah mengantar Hijau menuju ke Solo, keluarganya pun pulang ke rumahnya. Setelah 2 hari ditinggal oleh Hijau, ibunya merasakan sakit, merasakan pusing, sehingga akhirnya tunangannya pun mengajaknya untuk plesir ke Rotterdam. Di sana ia menginap di salah satu hotel. Nah, di hotel tersebut ternyata ia bertemu dengan keluarga dari Raden Jarak atau Bupati Jarak. Yang saat itu ternyata telah mengenal Hijau dari lama. Anaknya yang bernama Raden Ajeng Wungu ternyata memiliki perasaan atau ketertarikan terhadap Hijau. Hingga ketika ia bertemu dengan keluarga Hijau, ia merasakan kesembuhan. Ia merasa senang. Akhirnya ia pun mulai dekat dengan keluarga Hijau dan Biru. Mereka sering berbincang-bincang bersama. Mereka juga diundang, keluarga Hijau diundang untuk mengikuti acara dari ulang tahun Raden Jarak atau Bupati Jarak yang berada di Kabupaten Jarak. Nah, keluarga Hijau menuju Kabupaten Jarak itu menggunakan kuda yang telah disiapkan oleh keluarga dari Raden Jarak. Di sana mereka menikmati suasananya dengan sangat baik dan mereka menginap di rumah Raden Jarak sekitar 3 hari 2 malam. Setelah acara tersebut, akhirnya keluarga Hijau pun pulang ke Solo. Nah, saat di Solo mereka bergantian mengundang keluarga dari Raden Jarak untuk mengunjungi keluarga Hijau di Solo karena saat itu sedang ada kegiatan yang dilaksanakan oleh Syarikat Islam, dan ia plesir ke Sriwedari. Mereka akhirnya plesir ke Sriwedari. Nah, di sana ternyata kakak dari Raden Ajeng Wungu yaitu Raden Mas Wardojo bertemu dengan teman semasa sekolahnya. Akhirnya ia pun diajak untuk ikut menghadiri perdebatan yang diadakan oleh Syarikat Islam.
saat itu walaupun yang hanya boleh adalah anggota dari Sarekat Islam, namun teman dari Raden Mas Warojo ini merupakan anggota dari Sarekat Islam, maka itu dia boleh mengikuti atau menikmati perdebatan tersebut. Keesokan harinya akhirnya mereka bersama-sama pergi ke Sriwedari untuk menikmati dan menghadiri acara tersebut. Mereka saat di Sriwedari, mereka sering berjalan-jalan bersama-sama untuk menikmati acara tersebut. Nah, ternyata kakak dari Raden Ajeng Wungu, yaitu Raden Mas Warojo, memiliki rasa ketertarikan kepada Raden Ajeng Biru. Dan Raden Ajeng Biru pun seperti merasa tertarik juga kepada Raden Mas Warojo. Tak lama setelah itu akhirnya mereka kembali ke rumah dan keluarga Raden Jarak pun kembali ke Kabupaten Jarak. Nah, beberapa hari setelah Hijo melakukan perjalanan menuju Nederland menggunakan kapal, akhirnya ia dan liarnya sampai di Amsterdam. Di sana ia menginap di hotel. Lalu keesokan harinya ia diantar oleh liarnya menuju salah satu rumah nyonya dan tuan di Belanda. Liarnya berbicara kepada nyonya dan tuannya di Belanda untuk mengizinkan Hijo tinggal di rumah mereka sementara karena Hijo saat ini tengah melanjutkan sekolahnya di Delft. Nyonya dan tuan Belanda tersebut menerima kehadiran Hijo dan bahkan mengizinkan Hijo untuk tinggal sementara di rumah mereka. Nyonya dan tuan Belanda ini memiliki 2 anak perempuan yang salah satu di antaranya ternyata tertarik dengan Hijo yang bernama Bece. Bece ini sangat tertarik dengan Hijo hingga setiap mereka bertemu, Bece akan mengajak berbicara dan bahkan mengajak Hijo untuk berjalan-jalan mengelilingi kota Belanda. Karena saat itu kedudukan Belanda di atas pribumi, sehingga Hijo pun tidak dapat menolak permintaan Bece walaupun saat itu ia telah memiliki tunangan. Akhirnya mau tidak mau ia mengikuti permintaan dari Bece. Mereka sering berjalan-jalan bersama hingga suatu saat ketika Bece mengajak Hijo untuk pergi ke salah satu opera, kegiatan acara opera di Belanda. Mereka melakukan hal-hal yang selayaknya pasangan lakukan, sehingga dan Hijo pun tidak menolak hal tersebut. Padahal saat pertama kali ia menuju ke Nederland, ibunya terlihat khawatir kepadanya. Ibunya bernama Raden Nganten Potronojo. Ibunya khawatir jikalau anaknya ikut terpengaruh dengan pergaulan bebas, karena saat itu banyak dari pemuda pribumi yang bersekolah di Nederland namun tidak melanjutkan sekolahnya karena telah terpengaruh oleh kehedonisan dan pergaulan-pergaulan berbahaya di Belanda, termasuk dengan godaan-godaan perempuan noni Belanda. Awalnya Hijo percaya bahwa ia tidak akan terpengaruh, namun ternyata godaan Bece dapat merasuki pikirannya. Nah, kembali ke Solo, ternyata saat sedang diadakannya ulang tahun dari Raden Jarak, terdapat salah satu controller Walter yang merupakan kenalan dari Raden Jarak menyukai anak dari Raden Jarak, yaitu Raden Ajeng Wungu. Tapi ternyata ia telah memiliki tunangan sebelumnya. Tunangannya bahkan telah mengandung anaknya selama 3 bulan. Karena ia menyukai Raden Ajeng Wungu, tunangannya pun akhirnya diabaikan olehnya. Bahkan ketika tunangannya mengirimkan surat kepadanya untuk datang ke tempatnya, surat tersebut
malah dibakar oleh kontrol Walter tersebut, dan ia mengabaikan tunangannya sepenuhnya. Tunangannya pun akhirnya merasakan kedepresian hingga akhirnya jatuh sakit parah, dan ia tinggal di hotel. Sehingga saat di hotel ia merasa seperti orang yang tidak berdaya. Akhirnya ia memutuskan untuk menggugurkan kandungannya sehingga ia dapat melupakan konsultan Walter tersebut. Nah, lalu konsul Walter ternyata tidak dapat memenuhi cintanya terhadap Raden Ajeng Mu. Akhirnya ia pun sakit, dan ia pun akhirnya memutuskan untuk mengambil cuti untuk pergi ke Netherlands. Saat ia tengah berpamitan dengan Raden Jarak untuk mengambil cuti dan menuju Netherlands, Raden Jarak bercerita bahwa di sana ia memiliki sanak saudara, yaitu Hijo. Maka dari itu Raden Jarak menitipkan pesan terhadap Hijo. Kontrol Walter pun tidak menolak permintaan tersebut. Akhirnya ia berangkat menuju Netherlands dan menuju ke rumah nyonya dan tuan Belanda yang ditempatkan oleh Hijo. Di sana ia berbincang-bincang dengan Hijo, menceritakan keluarga Hijo, dan bahkan memberikan kabar terkait keluarga Hijo yang baik-baik saja di sana. Selesai pembicaraan tersebut, akhirnya kontrol Walter tersebut pulang ke tempat penginapannya. Dengan hal tersebut, Hijo memiliki rasa kangen dan rindu, sehingga akhirnya ia pun memutuskan untuk kembali ke Solo dan menyelesaikan sekolahnya di Netherlands. Nah, ketika hal tersebut terjadi, ternyata di Solo, ibu dan ayahnya Hijo memiliki pemikiran atau rencana untuk menjodohkan Hijo dengan Ungu, karena ia merasa memiliki hutang budi dan ingin berbalas budi kepada kebaikan dari keluarga Raden Jarak. Ia pun menyampaikan hal tersebut kepada keluarga Raden Jarak, dan Raden Jarak pun memberikan respon atau memberikan tanggapan yang positif. Itu mereka juga menyetujui hal tersebut. Akhirnya mereka bersepakat untuk menjodohkan Hijo dengan Ungu dan Wardojo dengan Biru. Hal tersebut akhirnya disampaikan oleh anaknya, dan mereka bertiga pun menerima hal tersebut, bahkan memiliki rasa ketertarikan terhadap kesepakatan tersebut. Nah, setelah itu mereka berkirim surat kepada Hijo bahwa mereka mengabari jikalau mereka akan dijodohkan. Setelah menerima surat tersebut, Hijo pun merasa bingung bagaimana cara menyampaikan hal ini kepada BC, dan bagaimana cara menyampaikan bahwa ia akan kembali ke Solo dan tidak melanjutkan sekolahnya di Netherlands. Akhirnya ia pun memberanikan diri untuk berbicara dengan BC dan bilang bahwa ia akan kembali ke Amsterdam setelah ke Amsterdam dan tidak melanjutkan sekolahnya tersebut. Saat ini ia telah bersekolah selama 2 bulan di Netherlands, dan akhirnya ia memutuskan untuk kembali ke Solo. Saat itu Bece berbicara bahwa ia ingin mengikuti Hijo kemanapun Hijo pergi. Namun Hijo pun langsung menolak dan melarang Bece untuk mengikutinya. Akhirnya Hijo pun memutus cinta Bece dan kembali ke Solo. Nah, di Solo akhirnya ia pun dijodohkan oleh Ungu, dan Biru dijodohkan oleh Wardojo. 2 tahun berlalu, Hijo menjadi seorang jaksa di sana dan hidup dengan pernikahan yang sekarang. Nah, amanat dari novel yang bisa kita ambil adalah pendidikan itu penting, tetapi harus terus kita gunakan untuk memperjuangkan keadilan, bukan hanya untuk kepentingan dari diri sendiri. Nah, pentingnya menjaga identitas budaya dan tradisi di tengah modernitas juga salah satu amanat yang dapat kita ambil dari cerita novel ini. Karena ketika sekarang kita menjalani kehidupan modern, kita juga tidak boleh melupakan
dan tidak boleh menghilangkan budaya-budaya dan nilai-nilai luhur yang telah ada sebelumnya. Lalu apa sih informasi yang terdapat dan kritik yang terdapat dalam novel ini? Nah, novel ini itu menggambarkan situasi nyata yang terjadi saat masa kolonial dengan disimbolkan oleh seorang pemuda bernama Hijo yang mendapatkan kesempatan belajar ke luar negeri, yang saat itu merupakan suatu hal yang sangat jarang terjadi. Nah, novel ini mengkritik terhadap generasi muda yang melupakan akar budaya. Karena saat itu banyak pribumi yang memiliki kesempatan belajar ke Belanda, namun mereka tidak menggunakannya dengan sebaik mungkin. Nah, karena banyak dari mereka yang terpengaruh dengan pergaulan bebas di sana yang menyebabkan timbulnya akhlak buruk, bahkan mereka akhirnya tidak dapat menuntaskan belajar mereka. Nah, saat masa kolonial, sistem pendidikan tuh memang dirancang untuk membentuk kelas elit pribumi yang tunduk pada pemerintah. Pemerintah Belanda pun membuka kesempatan bagi pemuda pribumi untuk belajar di Belanda sebagai bagian dari kebijakan ethical policy. Namun, banyak dari pelajar yang terjebak dalam kehidupan hedonis sehingga mereka melupakan tujuan mereka dan bahkan kehilangan semangat kebangsaan mereka. Nah, untuk kalian yang menyukai sejarah atau menyukai buku-buku mengenai sejarah, aku rekomendasiin buku ini karena dengan kalian membaca buku ini, kalian dapat mengetahui bagaimana kehidupan di masa kolonial dan bagaimana cara pemuda pribumi menghadapi tekanan budaya asing. Mungkin sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.